Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sehat ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kehadiratnya, kuasanya ya, sehingga kita masih diizinkan untuk dapat bertemu dalam pembelajaran asinkron. Ya, pembelajaran asinkron merupakan salah satu teknik pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini ya. Karena mata kuliah konsep kebidanan merupakan salah satu mata kuliah yang baru untuk kalian semua, untuk itu Ibu akan melakukan kontrak pembelajaran. Mengapa kontrak pembelajaran ini penting? Kontrak pembelajaran ini penting agar kalian tahu apa sih konsep kebidanan itu, ya, bahan kajian apa yang akan kita bahas, kemudian bagaimana sih teknik penilaiannya, sumber-sumber yang akan dipakai dan sebagainya, ya. Oke, jadi untuk konsep kebidanan ini kami dalam tim pengajar atau tim konsep ini Ibu sendiri, yaitu Ibu Vera sebagai penanggung jawab mata kuliah ya. Kemudian Ibu Sunaini MKEP, kemudian ada Ibu Adriana Egam SST MKes, serta ada Ibu Niken Kumala Budi SST, beliau sebagai tutor pada mata kuliah ini. Jadi, karena Ibu sebagai penanggung jawab mata kuliah, nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan mata kuliah ini, VPEN ya, dapat menghubungi Ibu secara langsung. Untuk pembelajaran konsep kebidanan itu ada capaian pembelajaran prodi ya. Capaian pembelajaran prodi itu terdiri dari capaian pembelajaran sikap, kemudian keterampilan umum, pengetahuan, serta juga keterampilan khusus. Untuk sikap ya, capaian pembelajaran prodi dalam sikap ini di mana kami harapkan ya bahwa Anda dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu melakukan sikap secara religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melakukan praktek kebidanan ya. Itu salah satunya. Kemudian Anda juga harus taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Harus mengintegrasikan nilai-nilai luhur, norma, filosofi dan etika demi etika akademik ya. Kemudian untuk keterampilan umum sendiri ya, di keterampilan umum sendiri ini diharapkan bahwa Anda mampu melakukan kinerja yang bermutu ya, kinerja yang bermutu, kemudian mampu memecahkan masalah, kemudian mampu menyusun laporan ya, mampu bekerja sama baik secara tim ya, secara tim ini maksudnya yang di dalam bidang kebidanan ataupun yang di luar kebidanan ya. Kemudian ada juga pencapaian pengetahuan, di mana pencapaian pengetahuan ini Anda diharapkan mampu menguasai konsep dasar ilmu kebidanan, objin ya, teori dasar anatomi fisiologi ya, dan masih banyak lagi, serta untuk keterampilan khusus di mana Anda harus mampu memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan dan persalinan normal serta lain sebagainya. Nanti Anda bisa membaca sendiri secara rinci di dalam RPS ya. Kenapa sih harus ada capaian pembelajaran prodi baik sikap, keterampilan, pengetahuan ya? Karena Anda diharapkan Anda bisa kompeten ya. Kompeten ini harus mencakup sikap, mencakup keterampilan, mencakup pengetahuan. Pengetahuan Anda bagus, sikap Anda tidak bagus juga tidak bisa dikatakan kompeten. Sikap Anda bagus, skill Anda tidak bagus juga tidak bisa dinyatakan sebagai kompeten ya. Jadi ketiganya ini harus selaras ya. Kemudian ya, deskripsi mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliah konsep kebidanan sendiri ini memberikan kesempatan belajar dalam pembentukan karakter diri sebagai bidan yang handal. Bidan yang handal, bidan yang berwibawa, bertanggung jawab dalam memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan filosofi kebidanan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan ya. Jadi diharapkan setelah menyelesaikan perkuliahan konsep kebidanan ini, Anda sebagai bidan ini
bisa melakukan tindakan kebidanan secara bertanggung jawab sesuai dengan filosofi yang ada dalam kebidanan. Nanti kita akan belajar semua ya. Ada beberapa bahan kajian ya. Untuk bahan kajian ini ya, ada bahan kajian tentang konsep kebidanan. Kemudian apa sih sejarah dan perkembangan pendidikan dalam pelayanan kebidanan? Kemudian bagaimana profesional dan profesionalisme seorang bidan ya. Kemudian Anda akan belajar juga tentang filosofi bidan. Apa filosofi bidan itu ya? Kemudian bagaimana paradigma asuhan kebidanan, apa sih peran, fungsi dan kewenangan bidan ya. Kemudian teori dan model praktik bidan, apa saja model-model praktik kebidanan ini. Standar profesi bidan, bagaimana kita melakukan manajemen kebidanan dalam praktik kebidanan ya. Kemudian apa sih reward dan punishment kepada seorang bidan ya. Kalau bidan melakukan sesuatu yang baik, apa rewardnya? Bidan melakukan suatu tindakan yang kurang baik, apa punishmentnya? Kemudian bagaimana menjelaskan pengembangan karir dan menjelaskan tentang pelayanan kebidanan. Untuk pembahasan bahan kajian ini ya, kita akan menyelesaikannya kurang lebih dalam 12 kali pertemuan ya. Untuk metode dan pengalaman belajar ya. Jadi untuk metode dan pengalaman belajar, kita akan menggunakan metode yaitu learning objektif ya, menggunakan ceramah, kita bisa menggunakan via Zoom, Cloud, Webex dan sebagainya. Kemudian kita akan menggunakan metode secara diskusi kelompok virtual ya. Anda akan berikan tugas, kemudian kita akan berdiskusi. Kemudian kita akan menggunakan metode resitasi. Apa itu metode resitasi? Di mana Anda diharapkan bisa merangkum kembali materi yang sudah diberikan menurut pemahaman kata-kata Anda ya, sehingga Anda mampu untuk memahami. Mungkin kalau menggunakan istilah yang diberikan oleh dosen itu Anda nanti agak susah memahami, pakailah kata-kata Anda sendiri ya. Kemudian kita menggunakan metode pembelajaran berbasis tugas. Jelasnya ada tugas-tugas yang akan diberikan ya. Untuk pengalaman belajar sendiri ya, pengalaman belajar ini ada pengalaman belajar sinkron, yaitu pembelajaran tatap maya ya, menggunakan Zoom, Cloud yang tadi Ibu bilang. Kemudian ada pembelajaran asinkron ya. Asinkron itu apa? Anda diharapkan bisa belajar secara mandiri. Kemudian ada kolaboratif ya, mungkin Anda berdiskusi karena tadi kita menggunakan metode diskusi kelompok virtual ya. Jadi nanti untuk mandiri, untuk kolaboratif ya. Untuk mandiri ini dosen akan membagikan atau memberikan link berupa link YouTube, link blog ya, atau sumber lainnya dari PowerPoint, dari modul ya. Itu semua sudah ada di RPS. Silakan Anda melihat lagi di RPS, buka kembali linknya, apa isinya ya, Anda pelajari sehingga pada saat kita pembelajaran sinkron atau tatap maya, kalian itu sudah memahami apa yang mau disampaikan ya. Sampai di sini saya rasa jelas. Kemudian untuk alokasi waktu sesuai dengan kalender akademik yang diturunkan dalam jadwal pembelajaran, maka konsep kebidanan ini 1 kali dalam 1 minggu ya, tempatnya yaitu di hari Kamis. Di sini ada tatap muka yaitu 2 kali 50 menit ya. Kemudian penugasan terstruktur 2 kali 60 menit, untuk tugas mandiri 2 kali 60 menit, dan praktikum 1 kali 170 menit. Itu ada di hari Kamis ya. Jadi diharapkan setiap begini. Jadi saya harap bahwa di setiap hari Kamis harus terisi oleh dosen ya. Mengapa? Karena kalau dosennya tidak masuk, nanti waktu ini kan terus berjalan. Nah, waktu kalau dosen tidak masuk, kemudian waktu itu kosong, nanti di ujung-ujung semua bertabrakan waktunya ya. Akhirnya nanti kalian susah, mana mau belajar UAS, mana mau belajar UTS, mana dosen mau masuk ya. SIPEN ya.
si pennya saya bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi terus dengan saya sebagai PJMK. Jikalau ada dosen yang tidak bisa masuk di hari Kamis ini misalnya tidak bisa masuk, Anda segera melakukan menanyakan kepada mencari pengganti, ya, mencari dosen pengganti lain dari tim yang ada, ya, dari tim yang ada. Apakah ibu itu misalnya saya memberikan contoh, misalnya Ibu Egam tidak bisa masuk di hari Kamis ini, maka Anda menanyakan kepada saya, permisi Ibu, apakah Ibu mempunyai waktu yang bisa untuk masuk menggantikan Ibu Egam? Kalau saya mempunyai waktu, berarti saya akan masuk di situ, tapi saya tetap membawakan materi atau bahan kajian yang sudah dibagi dalam RPS, yaitu punya saya, ya, bukan membawakan punya Ibu Egam yang tidak masuk, ya. Namun jikalau misalnya Ibu Egam memberikan mandat kepada saya, Ibu Vera tolong membawakan materi saya, itu boleh, ya. Itu berbeda cerita, ya. Seperti itu kurang lebih, ya. Kemudian untuk asesmennya itu penilaian, ya. Untuk ada indikatornya. Indikator ini apakah indikatornya itu mahasiswa mampu memahami, atau mahasiswa mampu mempraktekkan, atau mahasiswa mampu melakukan, atau mahasiswa mampu menjelaskan kembali dan sebagainya. Itu adalah indikator pencapaian apa untuk kita bisa melihat sejauh mana materi yang akan dibawakan, ya. Kemudian ada beberapa bentuk, ya, bentuk daripada asesmen. Bentuk penilaian ini melalui diskusi virtual. Jadi pada saat diskusi Anda harus aktif, ya. Mengapa? Karena itu merupakan salah satu penilaian yang akan kita nilai. Kalau Anda selama diskusi tidak aktif, ya, bagaimana kita mau menilai? Maksud saya di sini aktif, Anda bisa menjadi seorang presenter, Anda yang menyajikan materi, atau Anda bisa menjadi moderator, atau Anda bisa menjadi penanya, ya. Artinya Anda harus aktif di sini karena ini akan dinilai. Kemudian yang berikutnya, kami akan menilai dalam bentuk penugasan. Anda akan diberikan tugas, kemudian kami akan memberikan deadline waktunya. Kalau jika Anda lewat dari waktu yang ditentukan dosen, otomatis penilaian Anda juga akan berkurang, ya. Jadi ketepatan waktu, ya, ketepatan waktu mengumpulkan tugas, kemudian isinya seperti apa, sesuaikan dengan tugas yang diberikan, ya, itu semua akan dinilai. Kemudian bagaimana dengan bahan presentasi, ya. Nanti kan dalam diskusi itu ada bahan presentasi, misalnya berupa PowerPoint kah, berupa video kah, ya, berupa makalah kah. Nah, bahan presentasi ini juga akan dinilai, tidak bukan hanya Anda membuat kemudian kami tidak menilai, tidak, ya. Kami tetap akan menilainya. Kemudian teknik penilaian berikutnya yaitu dari nilai UTS dan nilai UAS, ya, di mana nilai UTS ini bobotnya 10% dan nilai UAS bobotnya 5%, ya. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang kita pakai, ya. Anda bisa melihat selain daftar pustaka yang ada ini, Anda silakan menggunakan daftar pustaka yang sudah kami bagikan di link yang ada, yang tadi saya sebutkan itu, ya, link YouTube, modul, ya, ada link modul yang Anda silakan masuk. Itu adalah modul dari Badan PPSDN Kesehatan, ya. Anda silakan membuka, mencari, kemudian Anda mendownload, ya. Harapan saya bahwa sumber belajar dari modul ini Anda bukan saja menaruh di laptop, tapi Anda wajib untuk mengeprintnya. Kenapa Anda harus mengeprint? Dengan mengeprint Anda lebih mudah untuk mempelajarinya, ya. Nah, mungkin itu, ya, sedikit penyampaian terhadap kontrak belajar untuk untuk mata kuliah konsep kebidanan yang sudah kami tuangkan di dalam RPS. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf, ya. Nanti kita akan lebih berdiskusi banyak pada saat perkuliahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, dan salam sehat ya. Tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan ya, social distancing, tetap pakai masker, rajin mencuci tangan ya. Anda harus bisa menjadi panutan, bisa menjadi teladan bagi masyarakat ya. Terima kasih.